Nah, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang pengertian audit kepatuhan syariah. Secara harfiah, makna kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya dalam transaksi keuangan, perbankan, serta bisnis lain yang terkait. Yang kedua, rangka kepatuhan syariah. Yang pertama, fungsi kepatuhan audit syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan, Bank Umum menegaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex ante atau preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha. Nah, yang kedua, hakikat fungsi kepatuhan audit syariah. Hakikat kepatuhan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada 4 kepatuhan syariah. Yang pertama itu pemenuhan keseluruhan prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga, termasuk lembaga bank syariah. Nah, yang kedua, kepatuhan syariah bagi kelangsungan operasional bank syariah. Dan yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap unsur syariah dalam hal operasionalnya terhadap bank syariah. Dan yang keempat yaitu ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah juga akan berdampak negatif pada citra bank syariah. Bagian C atau ketiga, karakteristik fungsi kepatuhan audit syariah. Karakteristik audit pada bank konvensional dan syariah memiliki perbedaan yaitu meliputi ada 3 hal. Yang pertama, pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan. Dan yang ketiga, pemeriksaan distribusi. Perkenalkan, nama saya Surwahini, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian B, metodologi audit kepatuhan syariah. Ada beberapa metode audit kepatuhan syariah yang diperlukan untuk mengobservasi penyediaan HAS untuk lembaga keuangan syariah. Metode pendekatan audit kepatuhan syariah terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, pendekatan prinsip halal dan haram. Salah satu metode audit kepatuhan syariah adalah untuk mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketidakharaman. Yang kedua, pendekatan akad. Unsur-unsur halal dan haram yang berhubungan pada instrumen keuangan yang telah ditentukan oleh legalitas akad atau kontrak Islam. Akad dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan atau ijab dan penghubung penerimaan atau kabul. Yang ketiga, pendekatan dokumentasi legal. Tujuan dokumentasi legal adalah memberikan rasa aman terhadap pelaksanaan transaksi-transaksi, yakni hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpaparkan pada kontrak. Yang keempat, pendekatan maqasid syariah.
Salah satu tujuan pendekatan maqasid syariah adalah penyediaan perlindungan hal-hal mendasar dari seseorang, yang jika tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Yang kelima, pendekatan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, keadaan perusahaan, dan perubahan dalam posisi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Juniarti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai standar penunjang proses audit. Standard Auditing AAOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution untuk audit pada lembaga keuangan syariah mencakup 5 standar, yakni yang pertama terkait dengan tujuan dan prinsip. Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek di negara yang mengoperasikan lembaga keuangan. Adapun prinsip dari etika profesi yaitu mencakup kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja hati-hati, perilaku profesional, serta dapat menguasai standar teknis. Yang kedua, terkait dengan laporan auditor. Auditor harus meninjau dan menilai hasil kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Adapun elemen dasar dari laporan auditor ini yaitu judul, alamat yang dituju, pembuka atau pengantar paragraf, resensi untuk asivis dan standar nasional yang relevan. Selanjutnya deskripsi pekerja audit, paragraf opini, tanggal laporan, alamat editor dan tanda tangan editor. Yang ketiga, terkait dengan ketentuan keterlibatan audit. Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian. Istilah setuju harus disampaikan dalam surat penugasan audit sesuai kontrak. Isi dari perjanjian tersebut yaitu dokumen surat penunjukan dan menegaskan tanggung jawab antara auditor dan klien dan bentuk dari laporan yang akan diberikan oleh auditor. 4. Terkait dengan Syariah Supervisory Board atau Dewan Pengawas Syariah yang intinya berisi tentang penunjukan, komposisi, dan laporan Dewan Pengawas Syariah. Yang kelima atau yang terakhir terkait dengan tujuan syariah atau syariah review, di mana syariah review ini merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan syariah sebuah lembaga keuangan syariah dalam seluruh kegiatannya. Adapun tujuan dari syariah review ini yaitu untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan atau aktivitas di dalam lembaga keuangan syariah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai materi standar penunjang proses audit. Sekian dan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiadi, NIM 180311012. Saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang prosedur audit berkelanjutan. Metodologi yang harus diambil untuk memiliki khas dari lembaga keuangan Islam harus diawali dengan pertimbangan awal. Pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik.
dan memastikan kepatuhan syariah. Pertimbangan awal ini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, continuous move monitoring and auditing. Yang kedua, meta control. Yang ketiga, determine the process frequency. Yang keempat, configure parameters. Continuous move monitoring and auditing dapat didefinisikan sebagai metode otomatis yang digunakan untuk melakukan penilaian, pengendalian, dan resiko secara lebih sering. Sebagaimana dinyatakan oleh panduan ini, teknologi memainkan peran penting dalam kegiatan audit berkelanjutan dengan membantu mengotomatiskan identifikasi pengecualian atau anomali, menganalisis pola dalam digit bidan numerik utama, tren peninjauan, dan kontrol pengujian di antara aktivitas lainnya. Yang kedua, meta control. Dalam suatu perusahaan, meta control dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu perusahaan mencapai tujuan tertentu. Pengendalian. Meta control merupakan suatu cara yang mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu perusahaan. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dan melindungi sumber daya perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak, atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Yang ketiga, determine the process frequency. Determine ini memerlukan audit internal yang telah terjadwal. Standar manajemen tidak menetapkan kapan waktu atau frekuensi tertentu, dan juga tidak menetapkan bahwa semua proses harus diaudit setiap tahun. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan frekuensi atau waktu yang tepat untuk mengaudit proses bisnisnya. Audit bisa dilakukan setiap bulan, per kuartal, 2 kali setahun, atau setahun sekali. Ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan frekuensi. Yang keempat, configure parameters. Configure parameters adalah proses rekayasa atau sistem menetapkan dan mempertahankan konsisten kinerja, fungsional, dan atribut fisik suatu produk dengan persyaratan, desain, dan informasi operasionalnya selama masa pakai. Proses configure parameters banyak digunakan oleh perusahaan teknik militer untuk mengelola perubahan di seluruh siklus hidup dengan sistem yang kompleks, seperti sistem senjata, kendaraan militer, dan sistem informasi. Di luar militer, proses configure parameters juga digunakan dengan manajemen layanan TI, sebagai mana didefinisikan oleh ITIL dengan model domain lainnya dalam teknik sipil dan segmen teknik industri lainnya seperti jalan, jembatan, bendungan, dan bangunan. Sekian yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.